penjaga sekolah. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Kartika Sari. Saya dari Universitas. Jurusan saya Bahasa Indonesia. Niatan saya mau ke sini, saya mau mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Ingin mewawancarai Ibu tentang pengajaran Bahasa Indonesia. Nama saya Sri Mulyani, biasa dipanggil dengan Bu Yani. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP PGRI 1. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan, Ibu saat ini mengajar di kelas berapa? Untuk Bahasa Indonesia saya mengajar di kelas 7 dan 9. Untuk kesulitannya biasanya mengajar Bahasa Indonesia itu anak-anak sulit fokus, dan kadang-kadang kita butuh memotivasi siswa agar mau belajar Bahasa Indonesia. Adakah kesulitan tersendiri yang Ibu alami? Untuk kesulitannya biasanya mengajar Bahasa Indonesia itu anak-anak sulit fokus, dan kadang-kadang kita butuh memotivasi siswa agar mau belajar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu meningkatkan minat baca anak untuk membaca Bahasa Indonesia atau cerita-cerita yang lain. Biasanya selain minat baca siswa itu, kita juga kesulitan untuk membuat siswa agar tidak bosan dalam belajar Bahasa Indonesia. Gitu ya Bu. Untuk pertanyaan saya yang kedua, yaitu metode pembelajaran apa sih Bu yang biasanya sering Ibu gunakan? Untuk metodenya, untuk saya sendiri biasanya macam-macam. Ada yang menggunakan ceramah, lalu ada diskusi, kadang tanya jawab, tergantung dengan materi yang saya ajarkan, seperti itu. Kalau begitu, biasanya apa saja itu Bu materi yang bisa membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar Bu? Kalau misalnya untuk lebih bersemangat itu, untuk kelas 7 khususnya itu biasanya pelajaran yang ada dongeng-dongengnya, cerita fiksi, fantasi, atau fabel biasanya. Gitu ya. Yang saya ingin tanyakan Bu, biasanya itu kan kebanyakan siswa mengeluh nih Bu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia sangat membosankan. Sebagai seorang guru, bagaimana sih cara Ibu mengatasi hal tersebut? Biasanya kalau biar anak-anak nggak bosan itu, kita harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan lebih menarik. Contohnya sebelum mengajar bisa bikin PPT dulu, lalu bikin video pembelajaran, atau bisa video pembelajarannya bisa kita cari di YouTube. Nah, anak-anak suruh mendengarkan atau mendengarkan cerita, mendengarkan materi dari video-video yang kita tayangkan. Biasanya anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Bu, salah satu pertanyaan yang saya benar-benar bingung sih, biasanya tuh kebanyakan itu siswa mendapatkan nilai yang rendah Bu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kan bahasa Indonesia itu kan bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. Gitu. Itu menurut Ibu apa sih sebenarnya yang membuat siswa itu mendapatkan nilai rendah? Kalau untuk siswa belajar nilai rendah, untuk di sini pun nilai bahasa Indonesia itu lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris misalnya. Karena untuk bahasa Indonesia itu mereka merasa, kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia padahal saya orang Indonesia. Dan ternyata pas mereka belajar, terutama belajar tentang menulis, ternyata tidak seperti yang mereka ucapkan dalam lisan atau sesuai dengan obrolan mereka. Ternyata setelah menulis itu ada SPK-nya, terus salah titik, salah jawabannya salah, lalu perbedaan antara tanda baca, itu yang bikin nilai mereka agak rendah dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Dua pertanyaan lagi Bu, menurut Ibu
dari keputusan pemerintah itu salah satu kendala siswa dalam pembelajaran, tidak sih Bu? Iya, karena menurut saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, ketika kami harus mengajarkan kepada siswa dengan menggunakan sistem kurikulum yang sedang berjalan, kita masih penyesuaian. Ketika kita masih penyesuaian, kita belum benar-benar paham, tiba-tiba sudah ada kurikulum yang baru, itu butuh penyesuaian lagi. Jadi cara mengajar kita pun harus berubah-ubah ke yang awalnya biasa aja, ternyata harus dirubah lagi dengan metode yang baru, media yang baru, strategi yang baru, karena harus mengikuti kurikulum baru. Itu yang membuat gurunya belum siap, dan akhirnya anaknya pun nilainya lebih rendah dan motivasi belajarnya kurang. Oke, Ibu, satu pesan untuk calon-calon guru, kira-kira apa tuh Bu Ibu ingin sampaikan? Untuk calon-calon guru yang nantinya Termasuk saya ya Bu? Benar, yang akan terjun langsung ke pendidikan, yang mengajar anak-anak, yang pertama mungkin harus benar-benar memahami bagaimana caranya mengerti karakter siswa masing-masing. Jangan menilai siswa dari pandangan pertama, oh anak ini malas, oh anak ini bodoh, tidak seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, calon-calon guru ini harus ada persiapan. Metode apa yang harus saya gunakan sebelum mengajar? Strategi apa yang harus saya gunakan biar anak-anak tidak bosan? Terus media pembelajaran apa yang harus saya siapkan sebelum saya mengajar agar anak-anak bisa langsung oh ini menarik loh, ternyata pelajaran bahasa Indonesia bukan hanya tentang menulis, tapi bisa cara kita membaca, cara kita bercerita, itu harus dipelajari oleh calon-calon guru. Lalu persiapan guru-guru harus mengerti kurikulum yang sekarang sedang digunakan oleh bangsa Indonesia itu apa, tentang kurikulum, contoh kurikulum Merdeka. Jadi sebelum guru masuk ke sekolah, dia harus tahu kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, bagaimana metode pembelajarannya. Karena kan kurikulum kita kan ada dua sekarang, antara Kurtilas dengan kurikulum Merdeka. Nah itu harus penyesuaian dan harus benar-benar mengerti, intinya dasarnya harus mengerti dulu. Dan nanti untuk kemajuan siswanya, agar siswanya bisa berkarakter dan bisa lebih cerdas lagi. Gitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Ada beberapa pertanyaan dari saya, mohon maaf mengganggu Ibu. Ya, Terima kasih banyak.